Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kembali kita dipertemukan di dalam ibadah doa keluarga. Saya puji Tuhan dalam keadaan sehat dan saya juga berharap Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan yang sehat juga. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah doa keluarga kita hari ini. Namun sebelumnya saya ingin mengajak agar kita boleh menenangkan hati dan pikiran kita dengan mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhan adalah perisai kita, kota benteng kita. Hanya di dalam Dialah perlindungan kita. Hanya di dalam Dialah kita mendapatkan pertolongan kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan mengangkat pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Tuhan Yesus, betul ya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber perlindungan kami. Engkau adalah gunung batu kami yang teguh Tuhan. Engkau adalah penolong kami di saat kami menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami melupakan Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami di saat kami melalui masa-masa tersulit dalam kehidupan kami. Seringkali kami terjatuh di dalam dosa Tuhan, kami memilih jalan kami sendiri sebab kami meragukan bahwa Engkau sebetulnya ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi serupa dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau boleh membukakan mata hati dan pikiran kami. Berikanlah kami pengertian Tuhan, sehingga kami boleh memahami apa yang ingin Engkau sampaikan melalui firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan waktu ke depan ini. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab saat ini terambil dari Mazmur
18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikian bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Umat yang terkasih, tema renungan saat ini adalah Allah Kota Bentengku. Jika sebuah kesempatan umat Tuhan bisa mengunjungi kota Yogyakarta, maka di sana ada salah satu tempat, yaitu namanya Taman Sari. Nah, yang menarik dari Taman Sari, di sekitarnya ada sebuah benteng, dan menariknya lagi, benteng ini terletak di atas sedikit bukit yang tidak terlalu tinggi. Jadi umat Tuhan harus menaiki tangga atau bukit yang tidak terlalu tinggi, dan sampai di puncaknya kita akan menjumpai bekas reruntuhan benteng yang dibangun dan nampak masih seperti kokoh kuat gitu ya, karena ketebalannya dan memang menunjukkan bahwa pada saat itu tempat tersebut memang bekas sebuah benteng pertahanan, mungkin dari masa yang lalu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sampai di tempat itu, kita akan bisa merasakan adanya sebuah suasana yang berbeda, di mana kita seolah-olah merasa dilindungi oleh sesuatu, gitu ya. Ya, tentu saja pada saat itu adalah karena adanya sebuah bangunan bekas benteng. Tetapi kita akan merasakan satu perlindungan dari sesuatu yang mungkin kita tidak pernah tahu seperti apa gitu. Pokoknya ada rasa aman, ada rasa nyaman, dan adem juga tempatnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini pun juga akan berbicara soal kota benteng, yaitu Allah. Nah, seperti sudah dituliskan bahwa bagian ini mau menceritakan kepada pembaca atau kita semua tentang bagaimana Daud merasa bersyukur karena dirinya merasa telah selamat dari kejaran dan ancaman Raja Saul yang ingin menangkap dan membunuhnya. Tanpa pertolongan Allah sendiri, mungkin ia merasa tidak akan bisa selamat dan luput dari kejaran Raja Saul dengan para tentaranya yang lengkap dan juga dipersenjatai dengan senjata yang mungkin cukup lengkap. Daud bahkan pada saat itu seolah-olah merasa bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah adalah sebuah pertolongan yang amat sangat dibutuhkan oleh Daud pada saat itu. Daud telah merasa memperoleh keselamatan dari Allah, karena itu ia menyatakan rasa syukurnya dengan menyatakan bahwa Allah adalah kota benteng, gunung batu yang telah melindungi dan menyelamatkan dia dari serangan para musuh. Seperti diceritakan, biasanya jika sebuah bangsa akan menyerang sebuah kota atau sebuah bangsa lain, maka yang akan pertama-tama diserang adalah
kota sebagai pusat pemerintahan. Dan kota-kota tersebut biasanya juga sudah dilindungi oleh gunung batu atau benteng-benteng yang dengan adanya benteng tersebut, maka diharapkan para musuh yang akan menyerang dan menguasai kotanya tidak bisa menguasai dan melakukannya. Nah, dengan adanya benteng yang kokoh tersebut, maka penduduk atau tentara yang mendiaminya merasa aman dari serangan musuh. Begitu juga sepertinya Daud merasakan betapa kokoh dan kuatnya perlindungan yang Allah berikan, sehingga ia merasa aman dan selamat. Bahkan ketika ia merasa seolah-olah berada dalam sebuah kesesakan yang amat sangat, bahkan hampir saja ia merasakan maut merenggutnya, ia datang kepada Allah dan ternyata Allah menolong dan melindunginya. Umat Tuhan yang terkasih, dalam kondisi seperti sekarang ini yang kita hadapi, mungkin kita sudah hampir pada sebuah perasaan bahwa tidak ada lagi harapan untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan selama ini. Segala sesuatu telah hilang dan lenyap. Bahkan orang yang kita kasihi satu persatu tidak lagi bersama dengan kita. Walaupun mungkin kita yakini sudah bersama dengan Bapa di surga. Namun kehilangan dan ketiadaan pengharapan seolah memang sungguh membuat kita tidak tahu lagi kemana kita berharap. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, bacaan kita saat ini sungguh mengingatkan kita, bahkan menyadarkan kita, betapa walaupun dalam keadaan yang hampir tidak ada lagi pengharapan, Allah menjadi satu-satunya pengharapan, sumber pengharapan. Allah gunung, batu, dan kota benteng kita yang akan senantiasa menolong kita dan melindungi kita dari berbagai macam ancaman dan bahaya. Pandemi virus corona masih menjadi ancaman kehidupan kita saat ini. Bahkan juga mungkin menjadi tantangan kita untuk apakah kita terus khawatir atau kita datang kepada Tuhan mohon pertolongannya. Bahkan juga kondisi seperti saat ini menantang kita, menantang iman kita. Apakah kita masih yakin bahwa Allah akan menolong kita, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, atau kita semakin tidak peduli bahwa Allah sebenarnya terus berkarya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, masihkah kita bisa bersyukur kepadanya dalam kondisi sulit saat ini? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Umat yang terkasih, saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa, dan nanti di akhir doa kita akan juga bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Kami datang kembali kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih kalau kami masih boleh meyakini bahwa Allah sumber pertolongan kami. Bahkan Engkau adalah Allah gunung batu dan kota benteng keselamatan kami yang akan senantiasa menyelamatkan kami dari berbagai macam ancaman. Khususnya dengan situasi yang akan kami hadapi ketika virus corona masih menjadi pandemi dan masih memberikan kekhawatiran yang amat sangat di dalam kami menjalani hidup ini. Walaupun pada saat-saat ke depan kami akan memasuki masa new normal, namun biarlah Tuhan kami boleh terus mensikapi dengan bijaksana. Kami boleh berlaku bijak di dalam memasuki situasi yang baru ini. Bahkan Tuhan memampukan senantiasa kepada kami untuk kami dapat menyesuaikan diri dengan baik. Apapun yang sudah diarahkan kepada kami di dalam kami memasuki kehidupan new normal, itu pun dapat kami jalani dengan baik. Agar kami dapat menjadi orang yang menolong diri kami,
maupun orang lain yang ada di sekitar kami untuk boleh melanjutkan kehidupan ini. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur oleh karena anak-anak kami yang ada dalam dunia pendidikan sudah hampir menyelesaikan masa pendidikannya, bahkan ada yang sudah menyelesaikannya dan memasuki jenjang yang baru. Walaupun semua itu dilakukan melalui online dari rumah masing-masing, dan bahkan kemudian juga akan memasuki masa liburan. Bapa dalam surga, tolonglah agar semua segala situasi yang terjadi ini pun juga boleh disikapi oleh anak-anak kami dengan bijaksana dan mereka dapat menyesuaikan diri dengan baik setiap situasi yang terjadi yang harus mereka alami dan jalani, supaya mereka tetap sehat, supaya mereka tetap merasakan kasih dan pertolongan yang daripada Tuhan, dan bahkan terus melakukan segala aktivitas mereka dengan penuh ucapan syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana gereja-gereja yang akan memulai mengadakan ibadah di tempat mereka masing-masing. Tolong ya Tuhan, jikalau ini bisa dilaksanakan, biarlah mereka pun juga boleh melaksanakan dengan bijak dan juga menjaga situasi agar tetap kondusif dan berjalan dengan baik, sehingga mencegah terjadinya klaster penyebaran virus yang baru di mana gereja-gereja tersebut mengadakan ibadah. Biarlah Tuhan kerinduan untuk bersekutu bersama tidak menghalangi mereka untuk juga menjaga diri mereka masing-masing dengan orang lain agar tetap sehat, dan mereka pun juga boleh menghormati satu dengan yang lain dan boleh menghargai dan juga boleh menerima segala perlakuan yang harus mereka terima ketika mereka melakukan ibadah bersama-sama. Dan kalaupun masih ada yang tidak bisa melakukannya, biarlah ini juga menjadi sebuah kesempatan untuk mereka pun boleh beribadah di tempat atau dari rumah mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa Tuhan, terus-menerus untuk pemerintah dengan kebijakannya, untuk dapat mengelola kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, bahkan menjaga stabilitas perekonomian dan politik dan apapun agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya, agar mereka boleh tetap berkoordinasi, bekerja sama, saling mendukung satu dengan yang lain, bahkan mampukan kami juga seluruh rakyat untuk boleh bekerja sama dengan pemerintah agar dapat memutus penyebaran pandemi virus corona ini, dan akhirnya kami betul-betul boleh memperoleh kehidupan yang normal seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, tanpa pimpinan dan penyertaan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, kami tidak akan sanggup untuk melakukan semuanya ini. Karena itu biarlah kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan serta kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami. Inilah seluruh doa kami Tuhan, sempurnakanlah. Kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami, demikian. Jadilah
rasa kita tiba di penghujung ibadah doa keluarga hari ini. Namun biarlah seperti lagu yang sebentar lagi akan kita naikkan, kita boleh senantiasa diingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita melewati jalan yang tersulit sekalipun, Tuhan Yesus selalu ada dan membimbing kita. Tangannya selalu memegang tangan kita melewati setiap persoalan dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan pujian, Hai Musafir mau kemana, dari Kidung Jemaat 269, ayatnya yang pertama dan kedua.